Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya berada dalam keadaan baik. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan kita akan menyanyikan lagu ini. Ya, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, masih dalam keadaan berdiri. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami sudah ada di ruangan kelas, kami mau belajar. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian supaya setiap materi yang kami terima dapat kami pahami dengan baik dan kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari awal proses kegiatan pembelajaran kami sampai pada akhirnya kami bertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Ya, hadir semuakah hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Robin Ratu Kenya. Kenapa dia tidak hadir? Keterangannya izin. Kemudian siapa lagi? Raden Tobo sakit. Ya, berarti 2 orang saja yang tidak hadir hari ini. Nah, anak-anak, minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas supaya kalian datang di masing-masing rumah kalian membuat buku mingguan, ya. Dan hari ini kalian kumpulkan, ya. Buku mingguan silakan dikumpulkan di depan, ya. Nah, tadi kalian sudah bernyanyi dengan sukacita, berarti kalian sudah menyiapkan fisik kalian, menyiapkan tubuh kalian, bahkan pikiran kalian untuk mau belajar hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Ada yang tahu? Pidolomi, apa? Ya, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapakah Yesus itu? Ada yang tahu? Yesus, ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Raja. Nah, teladan apa saja yang kalian temukan atau kalian pelajari dari pribadi Yesus Kristus? Teladan apa saja? Teladan mengasihi, teladan mengampuni, teladan murah hati, teladan peduli, dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini dalam proses pembelajaran, ketika kita memahami tentang keteladanan Yesus dan mampu menerapkannya dengan baik, itu merupakan manfaat
manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jika kalian sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan, maka kalian akan mampu untuk menjelaskan materi tentang Yesus teladanku. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan di papan tulis, ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kompetensi inti, ya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, ketiga, dan keempat, silakan kalian perhatikan yang sudah ibu tempelkan di papan tulis. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Ya, kompetensi dasar yang kedua, ketiga, dan keempat, silakan kalian baca di papan tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Ya, yang pertama adalah menampilkan hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Jadi indikator yang pertama, indikator yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan enam, silakan kalian lihat di papan tulis. Nah, anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, maka peserta didik diharapkan dapat, ya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan sekurang-kurangnya 3 sifat yang patut diteladani dari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat itu membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa dapat membuat kartu komitmen untuk hidup meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Yesus teladanku. Ya, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Yesus teladanku. Ya. Ya. Kemudian, adapun yang menjadi mekanisme dalam pembelajaran kita hari ini adalah dalam proses pembelajaran, ya, nanti ada penugasan, ada tanya jawab, kemudian kalian akan berdiskusi dan akhirnya mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, penilaian itu sudah berlangsung ketika pembelajaran ini dimulai. Jadi penilaian itu dapat berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya, nah hari ini kita belajar tentang Yesus teladanku. Siapa yang tahu arti kata teladan? Adakah yang tahu arti kata teladan? Teladan. Jadi arti kata teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh, ya, dari sesuatu yang baik untuk dicontoh. Itu bisa saja dalam hal perbuatan, kelakuan, dan sebagainya. Nah, bagaimana konsep keteladanan menurut Alkitab? Ya, jadi Yesus Kristus adalah tokoh yang menjadi teladan bagi orang percaya. Ia adalah manusia yang tidak berdosa, dia tidak bercacat, yang pernah hidup di muka bumi ini, ya. Tidak hanya semasa hidupnya di muka bumi dia memberikan teladan, tetapi saat ketika dia akan mati di kayu salib pun ia memberikan contoh bagi manusia. Ia memberikan contoh bagi kita agar kita mengikuti jalannya, seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 21 yang mengatakan bahwa kita dipanggil karena Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi
Kita hanya akan mampu meneladani Kristus jika Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Nah, sekarang anak-anak, kalian silakan membuka buku siswa yang ada di tangan kalian masing-masing. Kalian buka di halaman 42 dan seterusnya sampai dengan halamannya yang ke-52. Di situ materi tentang Yesus teladanku, ya. Nah, setelah kalian membaca puisi itu, ya, jadi puisi itu berjudul Why I Hate Religion But I Love Jesus, atau bahasa Indonesianya, mengapa saya membenci agama tetapi mencintai Yesus. Nah, setelah kalian membaca secara seksama puisi tersebut, silakan kalian menuliskan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian mengidentifikasi, ya, hal-hal apa saja yang dikritisi oleh Jonathan Baptek, ya. Jadi ibu memberikan waktu 5 menit, silahkan kalian membaca kemudian menjawab 2 soal yang tadi ibu sudah sampaikan. Ya, siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Silakan. Rame Kike, silakan membacakan hasil kerjanya. Ya, tepuk tangan untuk Rame Kike. Baik, ibu akan memberikan penjelasan tambahan atas apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Yang pertama, makna yang terkandung dalam puisi Why I Hate Religion But I Love Jesus, atau dengan bahasa Indonesia, mengapa saya membenci agama tetapi mencintai Yesus, adalah bahwa ada sebagian orang yang beragama Kristen yang ada di dunia yang gagal untuk meneladani sikap Yesus sehingga membuat banyak orang menjadi kecewa, termasuk salah satunya adalah Jonathan Baptek. Nah, hal-hal apa saja yang dikritisi oleh seorang Jonathan Baptek? Hal yang pertama adalah agama menimbulkan begitu banyak peperangan, ya. Jadi ada banyak orang beragama Kristen yang ketika mereka berada dalam permasalahan atau konflik dengan orang lain, maka mereka tidak menghadapinya dengan damai, malah mereka juga membalasnya dengan kekerasan sehingga terjadi konflik. Kemudian yang kedua, mendirikan gereja-gereja besar tetapi agama gagal menerimakan orang miskin. Jadi ada banyak gereja besar yang dibangun tetapi lingkungan sekitar, orang-orang yang menderita atau orang-orang susah di sekelilingnya tidak diperhatikan. Kemudian yang ketiga, agama mengajarkan kasih karunia tetapi praktek malah berbeda. Jadi kasih karunia itu berbicara tentang kasih dan pengampunan, ya. Jikalau Kekristenan mengajarkan tentang kasih karunia, berarti ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, berarti kita harus mengampuni, tetapi pada prakteknya tidak demikian. Kemudian yang keempat, agama tidak dapat menyelesaikan masalah. Banyak masalah yang terjadi dalam gereja karena gereja terdiri atas kumpulan orang-orang yang berdosa yang bisa saja berkonflik, ya. Tetapi terkadang di dalam gereja sendiri tidak menyelesaikan masalah tersebut atau menutupi masalah tersebut. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ya, silakan duduk. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan ibu akan membagikan LKPD yang pertama. Silakan baca soalnya, kemudian silakan kalian mengerjakan soal tersebut selama 15 menit. Kemudian setelah itu silakan masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Jika ada soal yang tidak kalian mengerti dan kalian
silakan bertanya kepada ibu. Ada kelompok yang sudah selesai? Ya, ibu memberikan kesempatan pertama kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang mau bertanya atau menambahkan atau menanggapi akan hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Ya, kelompok 2. Silakan. Ya, kelompok 2 meminta agar kelompok 1 menjelaskan lebih jelas lagi tentang sikap Tuhan Yesus berdasarkan bacaan Alkitab tadi. Ya, silakan kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Adakah dari kelompok lain yang hendak menambahkan atau memberikan tanggapan atau sanggahan? Ibu berikan waktu. Dan kelompok 3 mau menambahkan tentang bagaimana sikap Yesus yang tegas, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Baik anak-anak, kalian sudah menjawab, mengerjakan setiap tugas diskusi yang ibu berikan dan semuanya luar biasa. Ya, nah sekarang ibu akan menambahkan beberapa hal dari hasil presentasi atau hasil kerja yang sudah kalian lakukan. Jadi ibu akan menambahkan atau melengkapi saja. Nah, sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama tadi, sebutkan 3 sikap Tuhan Yesus yang patut diteladani serta menguraikan contoh dari masing-masing sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan dari bacaan Alkitab, Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30 dan Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Apa tadi sifat yang pertama? Sifat yang pertama adalah Yesus peduli dengan orang yang menderita. Nah, tadi ketika kalian membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 40 tadi, siapakah orang yang menderita? Ya, orang yang menderita yang dikisahkan di dalam bagian Alkitab tersebut adalah orang yang sakit kusta. Ya, jadi bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, setiap orang yang mengalami sakit kusta itu dia harus dijauhkan dari masyarakat atau kumpulan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia harus dibawa ke tempat yang jauh. Ya, nah kalian bisa bayangkan ketika orang yang sakit kusta dibawa atau dijauhkan dari keluarganya, maka perasaannya adalah
sedih. Sudah sakit secara fisik yang dia alami, secara hatinya juga pasti akan sedih. Nah, dalam kondisi yang demikian, orang yang sakit kusta ini, orang yang sakit kusta ini, ya kalian perhatikan gambar ini, ya. Orang yang sakit kusta ini dalam kondisi yang dia sakit secara fisik dan juga secara emosionalnya, dia datang kepada Yesus, kemudian dia berlutut dan dia meminta kepada Yesus agar jikalau engkau berkenan maka tahirkanlah aku, ya. Dan ketika Tuhan Yesus memperhatikan kondisi dari orang kusta ini, dia hatinya menjadi penuh dengan belas kasihan sehingga akhirnya dia menyembuhkan orang kusta ini. Nah, anak-anak, bagaimana contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mau dekat atau menolong dengan orang yang menderita? Contoh konkretnya seperti apa? Ya, kalian bisa perhatikan di sini, ya. Contoh konkretnya adalah ketika ada teman kita yang sakit, kita akan mengunjungi dia, kita menguatkan dia, memberikan kata-kata motivasi yang positif, kemudian mendoakan dia. Ada juga contoh lain, misalnya ada teman kita yang mengalami masalah, kemudian kita mengunjungi dia, menguatkan dia, dan mendoakan dia. Atau misalnya ada teman yang lain yang mengalami bencana alam, rumah terbakar, dan lain sebagainya, kita bisa membantu dia melalui sumbangan dan lain sebagainya. Atau misalnya ada teman-teman kita yang misalnya dia mengalami sakit, misalnya sakit yang menular seperti TBC, AIDS, bahkan yang saat ini sedang fenomenal yaitu COVID-19, maka kita tidak perlu mengucilkan atau menjauh dari mereka, tetapi kita perlu mendukung, memberikan motivasi, bahkan mendoakan mereka agar cepat sembuh. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas tadi apa? Yang kedua adalah Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Ya. Nah, berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 5-30, siapakah orang yang dilecehkan? Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus berjalan, ya, dia mampir ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Kemudian karena kelelahan, karena kehausan, kemudian dia berhenti sejenak di sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Pada waktu itu sekitar jam 12 siang. Nah, ketika dia ada di sumur itu, tiba-tiba datang seorang perempuan, ya, yang tidak dia kenal. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari perempuan ini, ya. Yang pertama, tradisi di dalam orang Yahudi pada waktu itu, ketika mereka ingin menimba air, pasti mereka akan datang ke sumur pada saat pagi hari. Tetapi berbeda dengan perempuan ini, dia datang ke sumur pada waktu siang hari, ketika suasana sumurnya lagi sepi. Yang kedua, perempuan ini memiliki sisi kehidupan yang sangat kelam. Kenapa kelam? Karena dia tidak seperti perempuan yang biasanya. Dalam artian dia memiliki 5 orang suami, dan saat ini yang tinggal bersama dia juga bukan suaminya, ya. Dan sumur berarti pasti mereka akan bercerita banyak hal, dan jikalau perempuan ini ada di tengah-tengah mereka, berarti gosip tentang kehidupannya pasti akan dibicarakan berulang-ulang. Yang keempat yang menarik dari cerita ini adalah Yesus mengetahui sisi kelam dari perempuan ini. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus sama sekali tidak menjauh dari perempuan ini. Tuhan Yesus sama sekali tidak menghakimi perempuan ini, tapi Tuhan Yesus membuka diri dan kemudian dia berkomunikasi, bercakap-cakap dengan perempuan ini, sehingga perempuan ini akhirnya bersuka cita dan dia pergi dan menceritakan kepada sanak saudaranya, kepada teman-temannya, keluarganya tentang siapa Yesus itu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari? Tindakan melecehkan itu seperti apa
ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa perhatikan contoh yang ada di gambar ini ya. Nah, misalnya kita membicarakan kelemahan orang lain atau kita membicarakan kejelekan orang lain di belakang, atau misalnya ada orang yang orangnya ada di sekitar kita tapi kita membicarakan, atau sama dengan istilah yang lagi tren yaitu bullying. Kemudian kita menghakimi orang lain atau kita mengolok-olok teman kita ya, atau kita menyalahkan atau menjelekkan orang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh konkretnya. Nah, sekarang anak-anak, hal yang ketiga apa? Hal yang ketiga adalah Yesus membenci ketidakadilan ya. Itu dapat kalian baca di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Sekarang kalian perhatikan gambar ini ya. Gambar apa ini? Ternyata Tuhan Yesus ada di bait suci dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus membanting menjatuhkan meja-meja penukar uang yang ada di bait suci, kemudian dia mengusir hewan-hewan yang ada di bait suci. Mengapa Tuhan Yesus marah? Adakah yang salah? Apakah Tuhan Yesus marah karena ada orang yang berjualan di bait suci? Ataukah Tuhan Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat untuk berjualan? Ternyata tidak. Nah, hal apa yang menyebabkan Tuhan Yesus marah? Nah, anak-anak, kalau kita pelajari bagian Alkitab yang ada, maka ada dua hal yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus marah. Yang pertama, orang Yahudi setiap tahunnya biasanya merayakan hari raya Paskah di bait suci. Nah, ketika mereka datang untuk beribadah, mereka akan membawa binatang-binatang yang akan dikorbankan. Jadi dalam perjalanan jarak yang cukup jauh mereka membawa binatang tersebut. Nah, salah satu syarat ketika binatang itu dipersembahkan adalah binatang itu tidak boleh cacat. Binatang itu harus sempurna. Nah, jikalau binatang-binatang yang mereka bawa dalam jarak yang jauh itu pada akhirnya cacat, berarti binatang itu tidak dapat dipersembahkan. Nah, ada cara yang diberlakukan di bait suci, yaitu bait suci menyiapkan orang-orang untuk menjual binatang-binatang yang dibutuhkan di bait suci. Nah, ternyata mereka menjual binatang-binatang itu dengan harga yang melambung tinggi, sehingga hal ini membuat Tuhan Yesus tidak setuju atau Tuhan Yesus marah. Hal yang kedua itu bait suci adalah sebuah tempat yang sakral atau suci, ya. Sehingga ketika orang datang ke bait suci, ya, berarti ada uang yang harus dipersembahkan di bait suci. Maka uang tersebut itu tidak harus dapat ditukar dengan mata uang yang secara khusus disiapkan oleh pihak dari bait suci. Maka dari itu, ketika orang dari luar datang ke bait suci, maka mereka harus menukar mata uang Romawi dengan mata uang yang khusus disiapkan oleh bait suci. Nah, orang-orang yang menyiapkan jasa untuk menukar uang ini, ternyata mereka meminta bayaran yang lebih dari yang seharusnya, dan hal ini yang membuat Tuhan Yesus marah, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus membanting meja-meja penukar uang yang ada di bait Allah, ya. Nah, anak-anak, bagaimana contoh ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, ya? Yang pertama, kalian bisa lihat gambar ini, ya. Ada dua orang anak yang saling berebutan mainan. Nah, jika kalian bermain dan akhirnya kalian merebut barang orang lain atau milik orang lain, maka pada akhirnya hal itu disebut dengan ketidakadilan, ya. Atau misalnya kalian tidak menghormati sesama,
main hakim sendiri, ya. Misalnya kalian contoh pada gambar ini ada anak-anak yang membuli teman-temannya. Nah, ini juga salah satu contoh bentuk ketidakadilan. Main hakim sendiri, menang sendiri, tidak mau bekerja sama, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Itu adalah contoh-contoh konkret ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengapa alasan Tuhan Yesus dibenci oleh penguasa-penguasa pada zamannya? Nah, anak-anak, siapakah penguasa-penguasa pada zaman Tuhan Yesus? Ya, penguasa-penguasa pada zaman Tuhan Yesus adalah orang Farisi. Ya, siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi mereka adalah orang-orang yang sangat amat menaati hukum-hukum atau ajaran-ajaran dari Taurat. Nah, mengapa sehingga Tuhan Yesus dibenci oleh orang Farisi? Alasan yang pertama adalah keberpihakan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang dilecehkan, yang seperti Ibu Reka di papan ini, atau orang-orang yang diperlakukan tidak adil, itu akan berpengaruh terhadap jabatan mereka. Jadi ketika orang-orang ini dekat dengan Tuhan Yesus, maka secara tidak langsung itu akan merugikan orang-orang Farisi. Nah, yang kedua, kenapa sehingga Tuhan Yesus dibenci adalah Tuhan Yesus dalam pengajarannya dia mengecam sikap dan perbuatan orang-orang Farisi. Kalian bisa baca di dalam Matius pasal 23 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, di sana banyak sekali Tuhan Yesus mengungkapkan kata-kata celaka terhadap apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kemudian yang ketiga, ya, melalui pengajaran dan pelayanannya Tuhan Yesus meningkatkan kebobrokan dari orang Farisi. Nah, apa saja kebobrokan dari orang Farisi? Yang pertama itu adalah kemunafikan. Yang pertama kemunafikan, ya. Kemunafikan orang Farisi itu ada di dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai dengan 5. Nah, apa itu munafik? Munafik itu artinya ketidaksesuaian antara kata, sumpah, kemudian komitmen dengan perbuatan. Yang kedua, mereka mengajarkan untuk tekun dengan aturan atau sesuatu hal yang dibuat atau diajarkan oleh mereka, tetapi mereka sendiri tidak menaatinya. Kemudian yang ketiga, orang Farisi itu menuntut orang lain untuk menjalankan apa yang mereka sendiri tidak jalankan. Misalnya ada di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-5. Di dalam bacaan ini Tuhan Yesus mengingatkan orang Farisi agar mereka juga tidak, ketika melihat hewannya atau anaknya yang terikat atau terlilit di dalam semak dan lain sebagainya, mereka juga tidak seharusnya untuk menolong atau mengeluarkan pada waktu hari Sabat. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, mereka hanya terdiam. Ya, kemudian yang terakhir, kesukaan mereka untuk menerima hormat. Ya, jadi mereka pergi ke tempat, ke pesta atau acara-acara apapun, mereka senantiasa ingin duduk di tempat paling depan. Nah, sekarang yang terakhir nomor 3, apa sebenarnya yang membuat sehingga Tuhan Yesus tetap bersikap komitmen konsisten, ya, dalam melaksanakan 3 sifat yang sudah kita pelajari. Itu rahasianya ada di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 43, ya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya. Berdoa berbicara tentang komunikasi yang intens dengan Bapaknya. Jadi kita sebenarnya juga memiliki sumber kekuatan yang sempurna dari Tuhan Yesus ketika kita berdoa kepadanya. Apakah kita mau menggunakan fasilitas itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang anak-anak, Ibu sudah menambahkan sedikit materi dari apa yang sudah kita pelajari. Adakah di antara kalian yang belum memahami, ingin bertanya? Ibu berikan waktu dan kesempatan. Adakah yang mau bertanya? Pelajaran hari ini, adakah yang mau menyampaikan atau
menyimpulkan materi ini, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Ya. Ramehike. Tepuk tangan untuk Ramehike. Ya. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh teman kita tadi. Jadi kita sesungguhnya harus bersyukur karena kita memiliki teladan dari Tuhan Yesus. Nah, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita agar kehidupan kita berkenan kepada Allah? Nah, ada 3 sikap yang diteladani oleh Tuhan Yesus, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dan patut untuk kita teladani. Yang pertama, Yesus peduli dengan orang yang menderita. Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Yesus membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Nah, kunci untuk dapat memperoleh atau memiliki sifat-sifat yang seperti demikian, maka kita harus membangun hubungan dan komunikasi yang erat atau akrab dengan Allah. Ya, nah, anak-anak, apa yang menjadi refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Silakan kalian membuka Alkitab kalian di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, sekarang Ibu akan membagi LKPD-nya yang kedua. Silakan kalian mengerjakan tugas ini secara cepat, hanya 5 menit saja. Silakan kalian mengerjakan, yaitu buatlah kartu komitmen yang berisi komitmenmu untuk hidup meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kalian membuatnya. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan tugas kartu komitmen itu di depan. Ya, Ibu akan memberikan tugas dan tugas ini kalian harus kumpulkan minggu depan. Ya, jadi silakan kalian menuliskan nama dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidup meneladani Kristus. Ya, kemudian kalian sertakan dengan referensi Alkitab di mana kalian mengambil tokoh-tokoh tersebut. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang materi belajar dari para martir. Jadi silakan kalian membaca buku siswa dan juga referensi lain yang bisa kalian dapatkan. Untuk menghadiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama dan doa ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Siapa yang mau berdoa untuk pulang hari ini? Kalau tidak ada yang mau berdoa, itu saja yang menunjuk. Silakan Rina Jami berdoa untuk kita. Tutup mata dan kita berdoa. Amin. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.